Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam memenuhi tugas di mata kuliah Psikologi Industri. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Sylvia AR MPD dan Bapak Dr. Al-Refi MPD yang telah memberikan kelompok 1 kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Nurhaliza. Yang kedua ada Novita Aidil Fitri. Yang ketiga ada Christina Borusimbolon. Dan yang terakhir ada Sinta Nurhaliza. Selanjutnya, materi mengenai pengertian organisasi akan dibacakan oleh saya sendiri. Organisasi terdiri dari kelompok atau kelompok tenaga kerja yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya yang dikembangkan dan dipertahankan pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Beberapa dimensi dari organisasi ialah kemajemukan, yang dimana beragamnya kegiatan fungsi pekerjaan dan jumlah lapis dalam organisasi. Yang kedua ada formalisasi atau formalization, yang mengacu pada kebijakan, prosedur, dan aturan yang membatasi pilihan dari para anggotanya. Yang terakhir adalah pemusatan atau centralization, struktur organisasi yang kedudukannya tertinggi ada di pemiliknya. Baiklah, itu saja materi mengenai pengertian organisasi. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis organisasi dan pengembangan organisasi akan dibacakan oleh Novita Aidil Fitri. Kepada Novita, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi mekanistik atau OM. Satu, organisasi yang formalisasinya tinggi. Ciri-cirinya antara lain kerja yang berulang-ulang, pembagian kerja yang ketat, tingkat keterampilan rendah, pekerjaan terumus dan baik dan jelas dan baik, saluran distribusi yang terpatok, sumber supply yang jelas dan mantap, sistem yang sederhana, sumber informasi yang baik dan lengkap. Yang kedua, organisasi organik atau OO. Organisasi yang formulasinya rendah, ciri-cirinya antara lain kerja tidak rutin, batasan pekerjaan tidak ketat, beragam sistem untuk distribusi, memerlukan orang dengan keterampilan tinggi. Yang ketiga, organisasi campuran dominasi teknologi atau OCDT. Formalisasi di bidang pemasaran tinggi, di bidang teknologi rendah. Ciri-cirinya antara lain teknologi yang intensif dan tepat guna, staf yang sangat terampil, saluran-saluran pemasaran yang terpatok, R&D yang luas dan sangat terpengaruh, kendali dalam fungsi-fungsi teknikal di desentralisasi, kendali tingkat dalam pemasaran. Yang keempat, organisasi campuran dominasi pasar atau OCDP, formalisasi di bidang teknologi tinggi, di bidang pemasaran rendah. Ciri-cirinya antara lain teknologi dengan jaringan panjang atau repetitif, saluran-saluran distribusi dipengaruhi oleh perubahan-perubahan daya, lebih menjadi promoter daripada sales personal. Selanjutnya, pengembangan organisasi. Organisasi agar dapat mempertahankan diri dan mengatasi baik masalah eksternal maupun internal, maka organisasi dapat melakukan pengembangan organisasi atau PO. Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, jika keluarannya tidak digunakan, tidak diserap oleh sistem lain, organisasi akan berhenti eksistensi jika keluarannya tidak dirasakan bermanfaat, tidak diserap organisasi lain. Pengembangan organisasi dirumuskan dalam cara definisi yang paling sering dikutip ialah bahwa satu upaya. Yang pertama yang direncanakan, yang kedua yang dampaknya mencakup seluruh organisasi, ketiga yang dimanajemeni oleh puncak, keempat meningkatkan aktivitas dan kesehatan organisasi melalui, yang kelima intervensi-intervensi yang direncanakan ke dalam proses organisasi dan menggunakan pengetahuan keperilakuan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novita atas pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya mengenai budaya organisasi dan sumber budaya organisasi akan dibacakan oleh Sinta Nurhaliza. Kepada Liza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Pengertian budaya organisasi.
Robbins 2003 menjelaskan budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dilakukan oleh anggota organisasi, sehingga hal yang sedemikian tersebut bisa membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem nilai tersebut dibangun oleh 7 karakteristik, yaitu 1. Inovasi dan pengambilan risiko, 2. Perhatian yang rinci, 3. Orientasi hasil, 4. Orientasi pada manusia, 5. Orientasi tim, 6. Keagresifan, 7. Stabil. Slide selanjutnya. Sumber-sumber budaya organisasi. Yang pertama itu ada pengaruh umum dari luar yang luas. Yang kedua, faktor-faktor spesifik dari organisasi. Yang ketiga, pengaruh dari nilai yang ada di masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai dasar dari koalisasi dominan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Liza atas pemaparan materinya. Kemudian materi mengenai ciri-ciri budaya organisasi beserta kesimpulan pada materi yang kelompok kami telah paparkan akan disampaikan oleh Christina Borusimbolon. Kepada Christina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko atau innovation and risk taking. Yang kedua, stabilitas dan keamanan atau stability and security. Yang ketiga, penghargaan kepada orang atau respect for people. Yang keempat, orientasi hasil atau outcome oriented. Yang kelima, orientasi tim dan kolaborasi atau team orientation and collaboration. Yang keenam, keagresifan dan persaingan atau aggressive mindset competition. Slide selanjutnya. Baiklah, kesimpulan materi kami hari ini adalah untuk merespon tantangan perkembangan dan juga perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka kemampuan organisasi dalam pengelolaan SDM yang handal menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan organisasi. Budaya organisasi merupakan perangkat pemecahan masalah, sistem nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan bersama dalam organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk menghasilkan norma perilaku organisasi. Budaya organisasi memberikan dampak signifikan terhadap prestasi kerja, penentu sukses atau kegagalan organisasi, berkembang dengan mudah, bijaksana, serta merubah budaya korporat ke arah peningkatan prestasi. Baiklah, saya kembali kepada moderator. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang dapat kelompok 1 sampaikan berkaitan dengan judul dari bahan diskusi kami, yaitu mengenai perkembangan dan budaya organisasi. Saya sebagai moderator mohon izin pamit undur diri beserta anggota-anggota kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi